Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Tabe selamat minggu lantai, salam sujud karena melempang. Para hadirin umat sedharma yang berbahagia dan saya cintai, puji dan syukur kita panjatkan kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Ranjing Tata Langit, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam suasana yang penuh kedamaian. Pada pagi yang cerah ini, saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian untuk merenungkan sebuah kearifan spiritual yang luar biasa mendalam, yang tersembunyi dalam lembaran kuno naskah leluhur kita, yaitu Penuturan. Tepatnya dalam pasal 22 yang berbunyi, Raja Gunung tidak bisa tumbuh sehat memakan tanah, yang diambil dari ayat 7 sampai 10. Sering muncul pertanyaan dalam diri kita, kecemasan kita di era modern, bagaimana menjalani hidup tanpa pernah merasa kekurangan? Jawabannya tersembunyi dalam pasal 22 ayat 7 sampai 10. Kisah ini memberikan kunci bagaimana kita dapat mengatasi segala keterbatasan di dunia yang fana. Kisah ini berawal dari sebuah krisis, kekhawatiran yang mendalam dari orang tua Raja Gunung karena putra mereka tidak dapat tumbuh dengan sehat meskipun telah diberi makan apapun. Ini adalah analogi sempurna untuk masalah-masalah kita hari ini. Kita mungkin sudah berusaha keras, bekerja siang dan malam, namun tetap merasa ada yang kurang, tetap merasa cemas. Keterbatasan materi, kesehatan, atau kebahagiaan sejati seringkali terasa seperti masalah Raja Gunung yang tak kunjung sembuh. Ketika solusi duniawi kita mentok, pada satu-satunya jalan adalah beralih kepada solusi, yaitu solusi spiritual. Orang tua Raja Gunung mengajarkan kita tentang penyerahan diri total dengan memohon kepada sumber kekuatan tertinggi, yaitu Ranjing Tata Langit dan Jata Bawah Bumi. Pelajaran pertama yang harus kita tanamkan yaitu jangan pernah ragu untuk berserah dan memohon kepada Tuhan ketika kita mencapai batas kemampuan diri. Dan kemudian lihatlah bagaimana permohonan tulus itu dijawab. Pada ayat 7 hingga 10 dijelaskan bahwa para dewa atau jata tidak hanya memberikan sedikit bantuan, melainkan sebuah anugerah yang revolusioner atau berupa perubahan sebuah guci bernama lalang abang-abang. Guci ini berisi makanan yaitu nasi atau beras, nyanya-tinya, dan dendeng ikan, ilai-ilai langit, yang secara ajaib tidak pernah kurang untuk selama-lamanya. Peristiwa ini terjadi seketika disaksikan oleh guntur dan petir, menegaskan bahwa kehendak Tuhan adalah kekuatan instan yang mampu menciptakan kelimpahan dari ketiadaan. Inilah yang dalam tradisi lain dikenal sebagai Aksaya Patra, wadah kelimpahan abadi. Hal ini menguatkan keyakinan kita bahwa Tuhan Maha Penyayang dan selalu menyediakan yang terbaik bagi umatnya yang tulus. Namun, anugerah terbesar dan yang paling penting untuk kita pahami adalah rahasia ini di balik keajaiban guci tersebut. Seperti yang diungkapkan pada ayat 10, makanan itu bisa terus bertambah, berlipat ganda, dan meluas jika diminta, karena di dasarnya ada air suci kehidupan. Inilah inti filosofi. Guci yang tak pernah habis itu bukan sihir, melainkan manifestasi dari prinsip spiritual tertinggi. Saudara-saudari sekalian, lalang tabang langit adalah simbol dari jiwa dan karakter kita. Air suci kehidupan di dasarnya adalah simbol dari dharma, satya, dan cinta kasih. Air suci kehidupan selamanya harus kita jaga. Selama kita menjaga dasar guci, batin kita tetap bersih,
mahasiswa. Yang pertama yaitu stop scarcity mindset. Berhenti berpikir bahwa sumber daya itu terbatas. Jika kita fokus pada kekurangan, kita akan selalu merasa kekurangan. Mulailah berpikir dengan prinsip keberlimpahan, yaitu yakin bahwa rezeki itu banyak dan akan datang dari berbagai jalur-jalur yang benar, dari sebuah kebaikan. Kemudian yang kedua, investasi pada karakter. Daripada hanya berinvestasi pada hal-hal yang dapat habis, contohnya seperti harta, hanya mementingkan fashion, tas branded, baju branded, itu tidak ada arti. Yang penting untuk kita investasi adalah skill, pikiran positif, dan apa yang kamu berikan ke orang lain dengan tulus, maka sumber daya kamu justru akan bertambah dan luas. Kemudian yang ketiga yaitu praktik give and grow. Berani memberi, berani membagikan. Semakin banyak nilai pengetahuan yang kamu berikan pada orang lain dengan tulus, maka tindakan ini memberikan dasar dharma, ketulusan, dan akhirnya akan mengaktifkan sosial kapital dan energi kelimpahan alam semesta, memastikan sumber daya kamu baik itu koneksi, pengetahuan maupun peluang tidak akan pernah berkurang, melainkan kembali berlipat ganda. Maka marilah kita jadikan momen ini sebagai titik balik. Mulai hari ini, mari kita renungkan apakah kunci batin kita masing-masing sudah terisi penuh oleh air suci kehidupan atau jangan-jangan kunci kita kering, terlalu banyak diisi dengan kekhawatiran dan niat yang tidak baik. Tuhan telah memberikan janji melalui kisah ini, jika kita berjuang dengan tulus, berdasarkan dharma, dan dengan keyakinan penuh, maka lalang tabangan langit kita akan selalu terisi sumber daya, kekuatan, dan berkat tidak akan pernah habis. Dengan demikian, ia akan bertambah banyak, berlipat ganda, dan semakin lebar untuk selamanya. Saya berharap dan berdoa semoga kita semua diberkati dan mampu menjalankan dharma dalam setiap langkah kehidupan kita masing-masing. Demikianlah dharma wacana atau pandangan yang dapat saya sampaikan hari ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran atau manfaat bagi kita semua. Akhir kata,